Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama aku Putri Zahra Nur Harisa sebagai perwakilan kelompok 3 sesi 2 yang akan menjelaskan kembali PPT kami mengenai pemanasan global. Sebelum itu, tahu nggak sih kalian mencairnya es di kutub juga termasuk pemanasan global? Kalau belum tahu, mari kita simak penjelasannya. Mencairnya es di kutub karena suhu di wilayah tersebut meningkat. Titik beku air adalah 0 derajat Celcius. Karenanya, jika suhu di kutub melebihi 0 derajat Celcius, maka es di sana pun akan mencair. Kenaikan suhu yang terjadi bisa disebabkan oleh banyak hal. Yang lazim disebut pemanasan global. Lalu, apa sih pemanasan global itu? Pemanasan global atau global warming adalah adanya proses peningkatan suhu rata-rata atmosfer laut dan daratan bumi. Terus, penyebab pemanasan global apa aja sih? Yang pertama, ada efek rumah kaca. Efek rumah kaca adalah kemampuan atmosfer untuk mempertahankan suhu udara panas yang nyaman dalam perubahan nilai yang kecil. Yang kedua, efek umpan balik. Efek umpan balik adalah berbagai proses alam yang mengikuti efek pemanasan global. Yang ketiga, variasi matahari. Variasi matahari adalah perubahan jumlah energi radiasi yang dipancarkan oleh matahari. Dan penyebab lain dari pemanasan global ada penebangan hutan, emisi gas bahan bakar kendaraan, limbah industri, limbah pertanian dan peternakan, serta penggunaan listrik. Lalu, apa sih dampak pemanasan global? Yang pertama, ada suhu yang lebih panas. Seiring dengan meningkatnya konsentrasi gas rumah kaca, suhu permukaan global juga meningkat. Dekade terakhir 2011 sampai 2020 adalah dekade terpanas yang pernah tercatat sejak 1980-an. Setiap dekade menjadi lebih panas dari dekade sebelumnya. Hampir semua area daratan mengalami lebih banyak hari-hari panas dan gelombang panas. Suhu yang lebih tinggi meningkatkan jumlah kasus penyakit terkait panas dan mempersulit pekerjaan luar ruangan. Yang kedua, peningkatan kekeringan. Perubahan iklim mengubah ketersediaan air, sehingga menjadikannya semakin langka di lebih banyak wilayah. Pemanasan global memperburuk kekurangan air di wilayah yang sudah mengalami kesulitan air. Pemanasan global juga menyebabkan peningkatan risiko kekeringan pertanian yang akan mempengaruhi tanaman, serta kekeringan ekologis yang akan meningkatkan kerentanan ekosistem. Yang ketiga, kepunahan spesies. Perubahan iklim menimbulkan risiko bagi kelangsungan hidup spesies di daratan dan di lautan. Risiko ini meningkat seiring dengan peningkatan suhu. Dengan diperburuk oleh perubahan iklim, dunia kehilangan spesies 1000 kali lebih cepat dibandingkan sebelumnya dalam sejarah manusia. 1 juta spesies terancam akan punah dalam beberapa dekade mendatang. Yang keempat, peningkatan risiko kesehatan. Perubahan iklim merupakan ancaman kesehatan terbesar yang dihadapi manusia. Dampak iklim telah membahayakan kesehatan melalui polusi udara, penyakit, peristiwa cuaca ekstrim, pemindahan paksa, tekanan pada kesehatan mental, serta peningkatan kelaparan dan gizi buruk di berbagai tempat yang tidak dapat ditanami atau memiliki sumber makanan yang memadai. Dan yang terakhir, apa sih tindakan pencegahan untuk mencegah pemanasan global itu? Tindakan pencegahannya yaitu ada menghemat energi di rumah, berjalan kaki, bersepeda, atau menaiki transportasi umum, memperbanyak makan sayur, mengurangi menggunakan kembali, perbaiki, dan daur ulang, ubah sumber energi rumah Anda, pilih produk yang ramah lingkungan, dan utarakan atau ungkapkan. Mungkin itu aja dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.